Dokter Dan dengan cemas mondar-mandir di selnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa menyibukkan diri selama 6 bulan terakhir, memeriksa file-file, dan ketika dia beruntung bisa mengawasi upaya pemusnahan yang gagal lainnya. Dia hanya berhenti mondar-mandir ketika untuk sesaat dan momen ngeri dia menyadari bahwa monster itu mungkin melakukan hal yang sama persis di dalam kubus logamnya yang besar pada saat ini. Makhluk mengerikan yang telah dia buang nyawanya untuk satu kesempatan membunuh yang sia-sia. Mungkin semuanya adalah tugas orang bodoh, bagaimanapun dia sebelumnya adalah seorang peneliti di bawah organisasi SCP, amankan, tangkap, lindungi. Mereka memiliki binatang buas yang benar-benar sadis seperti SCP-106, pria tua mimpi buruk, dan SCP-352, Baba Yaga di sel penahanan, dan tidak ada rencana untuk mematikan salah satu dari mereka. Mereka bukan koalisi gaib global demi 343. Mengapa Dr. Dan bahkan ingin mengakhiri SCP-096 sejak awal? Dia telah mencoba menjelaskannya kepada mereka berulang kali, tapi permohonannya tidak didengar. Dalam benaknya, dorongan untuk menghancurkan pria pemalu itu sangat jelas. Itu adalah monster yang membunuh siapapun atau apapun yang melihat wajahnya, bahkan fotonya, bahkan kumpulan piksel kecil. Ketika kemarahannya diinduksi, sepertinya tidak ada yang akan menghentikannya. Itu akan memiliki hubungan psikis intuitif dengan korbannya, menyerang mereka dengan kecepatan sangat tinggi dan hanya menemukan zennya lagi setelah mereka semua mati. Dan jika gambar SCP-096 bocor ke internet, itu akan menyebabkan reaksi berantai yang memicu skenario akhir dunia tingkat XK. Ada banyak makhluk dan entitas yang diketahui organisasi yang secara teoritis dapat menyebabkan kiamat, tapi baginya 096 adalah yang paling realistis. Itu memangsa rasa ingin tahu yang melekat dan haus akan pengetahuan yang ditanamkan di setiap hati manusia. Dorongan yang sama untuk hal mengetahui yang mengarah pada pembentukan organisasi SCP akan menjadi malapetaka bagi umat manusia dalam menghadapi wabah SCP-096. Dan jika hal seperti itu terjadi, organisasi perlu memecahkan topeng kerahasiaan untuk memiliki harapan dari menyelamatkan umat manusia. Dalam banyak mimpi buruknya, Dr. Dan telah melihat semuanya dengan sangat jelas. Foto-foto pertama wajah SCP-096 akan bocor secara online. Mungkin beberapa ratus orang di seluruh dunia akan melihat di lokasi yang cukup berbeda, sehingga hampir tidak mungkin bagi organisasi untuk mendeteksi dan menyelamatkan mereka semua saat SCP-096 melakukan amukan berdarahnya. Tentu saja seiring dengan menjamurnya citra seperti halnya citra di internet, cakupan kekerasan 096 hanya akan berkembang. Orang-orang di seluruh negeri akan mulai memperhatikan, dan segera setelah itu di seluruh dunia. Makhluk misterius yang menyebabkan korban massal akan menjadi berita utama di setiap berita, karena mengapa ada orang yang ingin membicarakan hal lain. Mungkin beberapa reporter bodoh akan merekam video makhluk itu. Setiap orang memiliki ponsel hari ini dengan kamera berkualitas tinggi, foto akan diambil dan diposting. Semakin banyak akan membanjiri internet. Terlalu banyak celah simultan bahkan untuk organisasi SCP untuk dihadapi. Berita itu akan menyebar, panik dan histeria akan menyebar. Orang-orang bahkan tidak akan tahu apa yang memicu semua kengerian ini jika organisasi tidak mengumumkan kepada mereka bahwa foto-foto itulah yang membunuh semua orang. Dan pada saat itu, bukankah sudah terlambat? Penangkal rasa takut adalah pengetahuan. Itulah sebabnya ketika terjadi kesalahan, kami memperbarui lini masa dan kabar serta situs web berita untuk segala jenis informasi. Dan jika kamu diberitahu bahwa monster yang tak terbendung sedang membunuh banyak orang dan mungkin akan datang ke lingkungan di dekatmu dalam waktu dekat, tidakkah kamu ingin melihatnya dengan baik? Tidakkah kamu ingin mengetahui musuhmu karena tidak tahu bahwa tindakan mengetahui sajalah yang menyegel nasib burukmu? Menurut perkiraan Dr. Dan yang suram, jika hanya beberapa juta orang yang meninggal akibat skenario semacam ini, itu bisa dianggap sebagai hasil yang positif. Dia telah melihat semuanya, tapi tidak peduli berapa kali dia mencoba untuk mengartikulasikan ini kepada atasannya, dia tidak didengarkan. Mereka tidak menganggapnya serius atau ancaman yang dimiliki SCP-096. Setiap kali dia memperingatkan potensi apokaliptik SCP-096, dia hanya disuruh untuk kembali mengerjakan kacamata itu. Itu sebabnya dia perlu memberikan demonstrasi kepada para penentang itu. Itu sebabnya sebuah foto tertentu perlu muncul di rumah seorang pendaki gunung tertentu. Itulah sebabnya semua orang itu harus mati, tidak ada jalan lain. Kematian warga sipil dan para peneliti dan anggota gugus tugas taktis tentu saja disesalkan, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah kematian lebih banyak lagi. Mereka memberinya apa yang dia inginkan, izin untuk meletakkan bom waktu yang tidak berguna ini di tanah, bahkan jika kematian binatang itu tidak dapat dipisahkan dari eksekusinya sendiri di tangan majikan yang memberinya wewenang. Dunia ini penuh dengan ironi kecil yang lucu seperti itu. Satu lagi adalah meskipun Dr. Dan sekarang memiliki otorisasi dan pendanaan untuk menghentikan SCP-096, dia menemukan bahwa dia kekurangan faktor penting lainnya, kemampuan. Mereka mencoba membakarnya, mengeksposnya ke sejumlah besar radiasi, mengeksposnya ke tingkat trauma kinetik yang gila, setara dengan ditabrak kereta peluru yang tidak terkendali. Mereka telah menguji setiap jenis senjata eksperimental dan tidak tersedia yang dapat mereka akses melalui berbagai proyek penelitian. Ledakan proton, laser, sinar energi berintensitas tinggi, tidak ada apa-apa. Bahkan
Bahkan ketika mereka menggoreng setiap potongan daging di tubuh monster itu, kerangkanya yang tidak bisa dihancurkan masih tersisa. Dan dalam waktu yang sepertinya tidak lama lagi, monster itu akan kembali beraksi. Keberadaannya tampaknya mengejeknya. Seorang penjaga membuka pintu selnya menatap dengan jijik pada peneliti yang dipermalukan itu. Penjaga yang sama telah membenturkan kepalanya ke dinding sebulan sebelumnya. Salah satu temannya tampaknya telah terbunuh dalam kelolosan tahanan 096 legendaris yang membuat semua hal ini bergerak. Siap dan hantam mereka, bajingan, katanya dengan suara kasar dan masam, melatih pistol pada dokter yang dia tahu tidak akan melawan. Mereka butuh kamu di ruang uji 6. Dokter dan membiarkan dirinya menjadi kecil tak terlihat oleh penjaga yang jelas-jelas membenci nyalinya. Mereka telah menyetujui uji silang 096 versus 682 miliknya. Menakjubkan, itu akan tampak seperti hanya satu entry lagi dalam antrean panjang 682 tes silang. Dia pikir itu sangat lucu di matanya. Organisasi tidak memiliki harapan untuk membunuh SCP-682. Kualitasnya yang menentukan adalah mustahil untuk dibunuh dan hampir tidak menghadirkan ancaman bagi seluruh dunia yang dimiliki 096. Upaya sia-sia mereka untuk membunuh kadal itu tidak lebih dari uang hilang untuk membenarkan dana selangit dari lokasi. Tapi mungkin dia bisa mengubah ini menjadi keuntungannya. Mungkin SCP-682 akan menyimpan rahasia untuk benar-benar membunuh musuh bebuyutannya. Dalam waktu 30 jam, Dr. Dan mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Kedua anomali itu tidak dapat disangkal telah melakukan persaingan nyata satu sama lain, dan Dr. Dan benar-benar menikmati trauma mental yang ditimbulkan oleh SCP-682 pada 096. Tapi pada akhirnya itu semua sia-sia. 682 telah menguliti 096 hidup-hidup dan melelehkan dagingnya dengan asam, tapi sekali lagi, kerangka yang tidak dapat dihancurkan itu berdiri kokoh. Ini merupakan upaya penghentian ke-27 sejak insiden itu. Upaya penghentian ke-27 yang gagal, Dr. Dan secara mental mengkoreksi dirinya sendiri. Kerangka 096 terus mengalahkan mereka, bahkan upaya mereka yang paling keras untuk menembus tulang dan menghancurkan makhluk di dalamnya telah gagal. Selama percobaan sebelumnya, mereka mencoba mengakses otak dengan memasang bor sekeras berlian ke dalam rongga matanya. Tentu saja bor itu yang rusak, membuat Dr. Dan frustasi yang tampaknya tak kenal lelah. Tak perlu dikatakan, dalam wawancara pembekalan dengan Dr. Carver, seorang peneliti yang pernah menganggapnya sebagai kolega, dia tidak bersemangat. Jika dia berhasil membunuh makhluk ini, maka dia akan selalu menjadi pahlawan yang melakukan pengorbanan mengerikan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jika dia tidak membunuh 096, dia tidak lebih dari monster yang membunuh semua orang yang tidak bersalah dengan sia-sia. Meskipun kamu tidak akan pernah mendengarnya mengatakannya dengan lantang. Jika bukan karena kerangka terkutuk yang tidak bisa dihancurkan itu, monster ini sudah lama mati. Kalau saja ada cara untuk mematahkan tulang makhluk itu. Saat itulah ini menghampirinya. SCP-173 patung, ikon lokasi 19, sering diabaikan karena gayanya yang lebih diam tapi mematikan. Tapi tidak dapat disangkal salah satu anomali paling menakutkan dan berbahaya di luar sana. Itu telah mengumpulkan jumlah tubuh yang benar-benar mengejutkan sejak pertama kali ditahan di lokasi 19 pada tahun 1993. Lehernya patah satu persatu, dan itu adalah salah satu dari sedikit makhluk di luar sana yang bahkan reptil yang sulit dihancurkan sendiri benar-benar takuti. Mungkin monster yang praktis memiliki gelar PhD dalam mematahkan tulang akan menjadi kandidat ideal untuk merusak tulang belakang pria pemalu. Setelah proposalnya disetujui untuk pengujian awal, Dr. Dan mengatur agar pria pemalu dengan penutup di kepalanya tentu saja untuk dibawa ke ruang pengujian dengan SCP-173 yang selalu tenang. Ketika semua peneliti dan penjaga berada di luar dengan aman, yang dibutuhkan hanyalah satu kedipan untuk membuat semua mimpi tergelap Dr. Dan menjadi kenyataan. Dalam nanodetik, matanya terpejam, dia mendengar suara paling indah di dunia. Suara nyaring yang keras dan lolongan kesakitan dari 096. Dia membuka matanya ke pemandangan yang sama menakjubkannya. 096 berlipat ganda pada sudut yang tidak wajar, tulang belakang yang patah di antara tulang belakang keempat dan kelima, cairan tulang belakang bocor ke sisi makhluk itu. Patung kecil yang aneh itu telah melakukannya. Itu benar-benar telah merusak integritas kerangka si pria pemalu. Pada saat itulah Dr. Dan tahu dia bisa membunuh makhluk ini. Diakui ada kelolosan tahanan tak lama setelah itu ketika penutup terlepas dari kepala 096 dan itu melalui dinding baja di dekatnya, menewaskan banyak orang sebelum ditundukkan dan ditahan kembali. Tapi ketika ada proyek yang melibatkan Dr. Dan, hanya segelintir orang yang tidak bersalah yang terbunuh itu dengan nyaman ada dalam batas kesalahan yang dapat diterima. Sehari kemudian, Dr. Dan berdiri di depan ruang rapat yang penuh sesak dengan agen peneliti dan bahkan beberapa anggota Dewan Ulima yang hadir. Dia menjelaskan temuannya kepada mereka dan fakta bahwa yang lebih penting, mereka mungkin memiliki cara untuk menghentikan keberadaan 096 yang menyedihkan. Rencananya disetujui, tidak lama kemudian dia membuat mereka bergerak. Dr. Dan dikelilingi oleh para peneliti dan penjaga bersenjata lengkap saat 173 dikawal ke ruang uji dengan forklift. 096 ada di sana masih ditutupi. Di sampingnya ada bak raksasa asam Florida yang terhubung ke selang dan sambungan injektor. Jika ini tidak berhasil, tidak ada yang akan berhasil. Semua orang berdiri kembali di zona aman saat 173 dilepaskan untuk melakukan tugasnya. Retak.
Sama seperti waktu sebelumnya, tulang belakang No 96 telah berhasil dipatahkan. Cairan tulang belakang menetes ke bawah kulitnya. Semua orang bergegas masuk ke ruangan. Satu kelompok membuat 173 terisolasi dengan tatapan mereka. Yang lain dipimpin oleh dokter dan menyiapkan injektor asam dan memasukkannya ke celah di tulang belakang No 96. Saat asam dipompa oleh galon ke tulang No 96, makhluk itu mengeluarkan ratapan yang paling mengerikan. Itu menendang dan melawan saat lebih banyak asam dipompa melelehkan tulang-tulang yang tidak bisa dihancurkan itu dari dalam. Makhluk itu bahkan mulai memuntahkan asam saat panik melelehkan kantong dari kepalanya sendiri. Beberapa panik dan mengalihkan pandangan mereka dokter dan tidak. Dia menatap langsung ke wajah makhluk itu untuk pertama kalinya saat itu meleleh di depannya dengan kegembiraan murni. Apakah dia menang? Apakah dia benar-benar menang? Makhluk itu mengeluarkan jeritan gemericik dan para penjaga melepaskan tembakan. Peluru mereka berceceran ke dalam daging dan tulang monster yang meleleh saat dia berteriak dan menjerit. Mereka tidak menyerah, menembak ke atas dan ke bawah tubuhnya, menyemprotnya dengan timah putih panas. Itu mulai mencair dan menggelembung, meluas menjadi genangan air besar yang mengerikan di lantai di bawah mereka. Dokter Dan tertawa seperti orang gila. Bahkan saat para penjaga mencengkeramnya dan menyeretnya menjauh dari kekacauan yang berbau busuk, berminyak, penuh dengan kehidupan kimia, dia terus saja tertawa. Meskipun dia tahu kematian No 96 berarti kematiannya sendiri yang sama cepatnya. Itu tidak masalah. Itu semua untuk sesuatu. Dunia diselamatkan. Sudah berakhir. Dia akhirnya menang. Sekarang tonton SCP No 96 pria pemalu kabur, insiden No 96 strip 1, kelolosan Tanah dan SCP No 96, melihat foto pria pemalu di luar angkasa, pertanyaan dan teori pria pemalu. Untuk informasi lebih lanjut tentang SCP 096.